akan lulus dari jenjang sekolah lanjutan tingkat atas masing-masing pada bulan Mei nanti. Ya, aku bilang sekolah masing-masing karena meskipun kembar, aku dan Mbak Intan mengemban studi di sekolah yang berbeda. Aku bersekolah di sebuah sekolah menengah atas negeri, satu-satunya SMA negeri yang ada di kecamatan ini. Jaraknya pun dekat dari tempat tinggal kami, hanya sekitar 1,7 km. Dengan jarak sependek itu, di tengah iklim sejuk, aku memilih untuk menempuhnya dengan berjalan kaki. Sementara itu, Mbak Intan lebih memilih untuk bersekolah di sebuah sekolah menengah kejuruan negeri. Lagi-lagi, itu adalah satu-satunya SMK negeri di kecamatan ini. Dan lagi-lagi pula jaraknya dekat dari tempat tinggal kami. Sekira 1,5 km, sama seperti itu, Mbak Intan pun terbiasa berjalan kaki menuju sekolahnya itu. Oh iya, sebelumnya izinkan aku untuk bercerita tentang tempat tinggalku. Aku dan Mbak Intan memiliki KTP berlabel Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kami tinggal di sebuah kecamatan bernama Kendal, yang lokasinya berada di lereng Gunung Lawu. Sampai di sini harap bedakan antara Kendal sebagai nama kecamatan dengan Kendal yang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Karena letak geografisnya yang berada di lereng Gunung Lawu, maka aku dan Mbak Intan sering berkeliaran di hutan untuk sekedar mencari privasi dan bertukar pikiran. Dan pilihan kami jatuh pada sebuah ecological park bernama Argopuro yang lokasinya berjarak sekitar 6 km dari rumah. Biasanya kami berbonceng dengan sepeda melewati rute melintasi Jalan Belimbing Raya. Itulah rute terdekat menuju Argopuro. Tersedia pula area playground untuk anak, lengkap dengan ayunan, seluncuran, serta juga bukit, persis dengan wahana yang kerap ditemui di sebuah taman kanak-kanak. Aku pernah berenang di kolam tersebut, namun tidak demikian dengan Mbak Intan. Aku ini berhijab, Indra, alasannya. Risih rasanya jika harus basah-basahan meskipun dengan berbusana tertutup. Maka yang sering kami lakukan saat berada di Argopuro adalah duduk-duduk di gazebo sambil mengobrol dan sesekali membawa bekal makanan. Terdapat sebuah gazebo yang letaknya agak terpisah dari gazebo lainnya yang menjadi favorit kami. Gazebo favorit kami itu sering kosong karena konon suasananya agak seram. Padahal menurut Mbak Intan di sana lokasi paling tepat untuk dapat melihat pemandangan dataran rendah kota Magetan di kejauhan. Keagraban antara diriku dan Mbak Intan terjalin dengan baik. Karenanya kami sama-sama tak segan untuk saling menceritakan rahasia masing-masing. Saking terbukanya tanpa segan Mbak Intan bercerita bahwa ia mulai tertarik pada seseorang sejak tahun awal kami masuk di sekolah menengah atas. Dia dan teman-teman perempuannya sering berbicara tentang seorang pria. Meski begitu, aku tidak tahu apakah Mbak Intan pernah berjodoh malam atau belum, dan aku tak ingin mendesaknya untuk bercerita karena itu adalah privasinya. Aku dan sesama teman-teman lelaki tidak kerap berbincang tentang hal itu, bahkan berhayal tentang rasanya seperti apa. Meskipun ia sejujurnya hanya tersisa dua sekocil tampak mengarung menjauh. Benny berusaha untuk memanggil namun mereka sama sekali tidak berbelok. Putus asa namun juga bersyukur karena berhasil selamat. Benny merangkul erat istri dan putra tunggalnya. Seiring badai yang mulai mereda, mereka terseret semakin menjauh dari lokasi tenggelamnya kapal. Entah sekarang berada di mana, semuanya gelap. Hanya ada air dan air. Juga sesekali karang yang menunjukkan kalau mereka sebenarnya tidak begitu jauh dari pantai. Selain sebagai pelampung, tong juga mereka gunakan sebagai tameng sehingga tidak sampai lumat dihantam karang. Begitu terus selama berjam-jam. Menjelang fajar, laut tiba-tiba kehilangan amarahnya.
Secepatnya datang, hujan tiba-tiba berhenti dan angin mereda. Semuanya kembali seperti semula, tenang dan damai. Namun yang terpenting, matahari mulai menampakkan sinarnya dan angin sepoi-sepoi mendustakan apa yang telah terjadi beberapa jam sebelumnya. Di permukaan, potongan dari kapal, peralatan dan sisa-sisanya pribadi para penumpang mengapung bertebaran. Tidak terlihat tanda-tanda adanya dua skoci semalam, hanya ada Benny, Rafa, dan Ayu di lautan lepas dengan pakaian mereka yang sudah compang-camping. Diapit oleh kedua orang tuanya, Rafa tampak terbelalak ketakutan. "Apa kita bisa pulang?" tanyanya sambil melihat sekeliling. Tidak tampak apa-apa kecuali laut yang membentang panjang. Ayu segera memeluk untuk menghiburnya. "Semua akan baik-baik saja. Orang-orang akan mencari kita. Ada banyak kapal di daerah ini dan kita akan segera diselamatkan," katanya tak yakin. Saat itulah Benny tiba-tiba berdehem, sehingga Ayu segera menoleh ke arahnya. "Ada apa?" tanyanya heran. Dengan isyarat mata, Benny menunjuk ke Ayu, menyuruh sang istri agar melihat ke bawah. Ayu hampir tersentak ketika menyadari bahwa telah tercabik-cabik. Dia mencoba menarik sisa-sisanya untuk menutupinya, namun percuma, tetap saja. Ya mau gimana lagi, Ayu menatap sang suami dan mengangkat bahu. Wajahnya berubah merah dan ia menutupinya dengan keduanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa bantu subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman. Di sebelahnya, Rafa menonton semua itu dengan pandangan malu sekaligus penasaran. Juga terbersit sedikit rasa ingin di sana meski Ayu tidak pernah mengetahuinya. Bertiga mereka melayang tanpa tujuan mengikuti arus laut selama berjam-jam tanpa makanan, air, atau kemampuan untuk menangkap ikan. Bersambung. "Aduh Umi, asik banget," ucap Pak Ustadz. "Tapi aku nanggung," ujar Ustazah dalam hati. "Iya Bi," Ustazah keras. Sekarang ia ingin memeriksa kesehatan suaminya. Tiba-tiba ada suara keras seperti benda jatuh ke atas genteng. "Bluk, apa itu?" tanya Ustazah kaget. Pak Ustadz bangun sejenak, namun ia tak bangun dari kasur tidur. Kembali, ia terlalu malas untuk turun dari kasur. "Abi periksa," ujar Ustazah. "Paling dahan pohon belakang jatuh lagi." Ujar suaminya malas bangun. Istrinya mulai kesal dengan suaminya. Ia tak mau bangun. "Masa saya harus nyuruh Roy, Bi, buat meriksa? Itu kan kerjaannya Abi. Abi nggak bisa naik ke atas, Mi." Baiklah, sebelum lanjut teman-teman, bantu subscribe ya channel ini agar saya semangat untuk mengupload cerita lain selanjutnya. Benar kata Roy tadi, dia bisa mengerjakan banyak pekerjaan yang nggak bisa dilakuin oleh suaminya. Ustazah berdiri merapikan dirinya, ia ingin melihat keadaan sekitar dengan membuka horden. Sebelumnya, ia mengintip-intip keluar. Saat membuka, tak ada siapa-siapa di sana. Kemudian, dia membuka lebar hordennya. Masih terlihat sepi, namun ketika melihat ke arah samping, ia kaget melihat Roy berdiri melihat dirinya ke arah jendela ini. Tempat dirinya berdiri, Roy melihat sekilas yang urung dirapikan oleh ustazahnya. "Oh Tuhan," batin Roy. Ustazah refleks menutup hordennya perlahan dengan posisi badannya menyamping karena ia juga menyadari kondisinya yang aut-autan.
Roy tak percaya melihat ustazahnya kayak begitu. Begitu pula ustazah, ia sama penasarannya mendengar suara yang tadi jatuh sehingga sama-sama ingin melihatnya. Ustazah menutup wajahnya di kasur, malu karena ia diperlihatkan sama Royhan tadi. Apa ia akan cerita ke sang suami bila Royhan telah melihatnya tadi? Ustazah tak tahu bagaimana bila bertemu dengan Roy besok. Ustazah menggigit jarinya sambil tertidur. Sementara Roy masuk kamar, ia langsung berhalo-halo Bandung lagi. Setelah kejadian malam itu, besoknya Roy bangun seperti biasa. Ia bertemu dengan Ustaz Fiat dan merasa tidak enak bila ingat kejadian semalam. Kenapa hal-hal yang indah selalu singkat sih, ujar Roy dalam hati. Walau sebenarnya ia merasa bersalah bertemu Pak Ustadz pagi ini. Ketika bertemu Ustazah pagi itu, tak ada satu kata pun yang terlontar mengenai kejadian semalam. Ia hanya komentar. Makasih udah meriksa bunyi yang semalam. Roy baru menjawab iya, tapi Ustazah langsung pergi meninggalkannya. Mungkin Ustazah tak mau membicarakannya. Ia hanya menganggap kecelakaan kecil, semua menganggap bahwa kejadian itu hanya ketidaksengajaan. Mereka hanya bersikap seakan-akan tidak terjadi apa-apa semalam. Ustazah mengajar pagi itu disusul dengan Pak Ustadz. Roy membersihkan atap rumah dari suara semalam yang ternyata suara buah kelapa yang terjatuh dari atas menimpa genteng rumah ini. Roy juga merasa bersalah dengan kejadian semalam. Ia hilangkan pikiran itu dengan ikut kegiatan Bolis Pendidikan Menjaga di gerbang pesantren. Siangnya, Roy berangkat menuju lahan yang disewa Ustadz Fiat.